Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Kelihatannya teman-teman pada lesu nih, pada capek ya. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yippee. Teman-teman, ada yang tahu nggak ya? Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Daripada teman-teman bingung kita mau belajar apa hari ini, yuk kita dengarkan dan nyanyi bersama-sama ya. Ada benda yang larut air, kerapatan partikelnya agak renggang sehingga bisa bercampur air. Contohnya gula dan garam. Ada juga yang tak larut air, kerapatan partikelnya sangat rapat sehingga tak bisa bercampur air. Contohnya minyak dan pasir. Nah, teman-teman tahu nggak nih, lagu yang kita dengarkan tadi berisi tentang apa? Betul, lagu tadi berisi tentang benda yang larut air dan benda yang tidak larut air. Teman-teman tahu nggak ya, kenapa ada benda yang larut air dan ada benda yang tidak larut air? Oke, jadi benda yang larut air adalah benda yang dimana berisi unsur-unsur atau zat yang bisa bercampur dengan air. Kenapa ya? Kok bisa? Itu karena ketika zat yang memiliki sifat yang sama dengan air, maka dia bisa bercampur dengan air. Seolah-olah seperti dia bertemu dengan temannya. Nah, sedangkan benda yang tidak larut air, itu tandanya benda tersebut memiliki sifat yang tidak sama dengan air. Makanya dia tidak bisa bercampur dengan air. Benda larut air juga menandakan bahwa suatu zat tersebut memiliki kerapatan partikel yang sama dengan air, yaitu agak renggang. Misalnya, seperti apa teman-teman? Misalnya ketika air bertemu dengan pewarna makanan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Betul, air dan pewarna makanan akan bercampur karena mereka memiliki kerapatan partikel yang sama, seolah-olah seperti mereka bertemu teman-temannya. Beda halnya dengan benda yang tak larut air. Itu menandakan bahwa suatu zat memiliki kerapatan partikel yang berbeda dengan zat air. Jadi misalnya minyak. Minyak memiliki kerapatan partikel yang sangat rapat, sehingga tidak bisa bercampur dengan zat air yang kerapatan partikelnya sangat renggang atau agak renggang. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, apabila ada zat yang memiliki unsur yang sama dengan zat lainnya, itu namanya zat homogen. Sedangkan zat yang tidak memiliki unsur yang sama dengan zat lainnya, itu zat heterogen. Selanjutnya, kita akan
akan bereksperimen tentang benda larut air dan tidak larut air. Apakah teman-teman siap? Siap dong. Oke, yuk kita mulai. Pertama, kita membutuhkan 2 cup gelas yang berisi air, garam, sendok, dan juga pewarna makanan. Teman-teman bisa menggunakan pewarna makanan yang teman-teman suka ya. Pertama, kita akan tuangkan garam ke dalam salah satu cup plastik. Kemudian teman-teman aduk ya. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa menambahkan pewarna makanan ke dalam air garam dan juga air biasa. Lalu perhatikan ya bagaimana perbedaannya. Teman-teman membutuhkan 1 cup plastik yang berisi air, 1 cup plastik berisi minyak, lalu ada pewarna makanan. Teman-teman bisa pakai warna apapun yang teman-teman suka. Lalu ada garpu ataupun sendok untuk mengaduk, dan juga ada wadah yang berisi minyak ya teman-teman ini. Oke, pertama kita akan melihat reaksi ketika minyak bercampur dengan warna makanan. Oke, kemudian teman-teman campurkan minyak yang ada di dalam wadah tadi ke dalam cup plastik yang berisi air. Nah, sama ya, tidak bercampur. Nah, di sini tadi kan kita sudah mencampurkan nih antara air dan minyak. Lalu di sini ada minyak dan juga pewarna makanan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika minyak yang ada pewarna makanannya ini tadi dicampurkan ke dalam air dan minyak ini? Wah, gimana nih eksperimennya? Seru nggak? Ada yang berhasil atau ada yang belum berhasil? Mungkin teman-teman bisa cari tahu ya, kenapa bisa tidak berhasil eksperimennya. Oke, teman-teman, waktunya menyimpulkan. Setelah kita melakukan eksperimen tadi, kita bisa menyimpulkan bersama-sama nih. Ternyata air, pewarna makanan, juga garam itu bisa bercampur karena adanya kerapatan partikel yang sama, yaitu agak renggang. Jadi mereka bisa bercampur. Sedangkan air ketika bertemu minyak ataupun minyak bertemu dengan pewarna makanan, dia tidak bisa bercampur karena kerapatan partikel dari minyak yang sangat rapat, sehingga dia tidak bisa bercampur dengan air maupun pewarna makanan. Oh iya, tadi teman-teman juga melakukan percobaan ya antara air garam dan air biasa ketika diberikan pewarna makanan. Gimana? Reaksinya berbeda ya? Ternyata ketika air diberikan garam lalu diaduk, maka garam akan membuat partikel air yang tadinya agak renggang menjadi sedikit lebih rapat, sehingga pewarna makanan yang dicampurkan ke dalam air garam itu perlahan-lahan akan bercampur dengan air. Tidak sama seperti ketika air biasa dicampur dengan pewarna makanan. Justru ketika air biasa dicampur dengan pewarna makanan akan lebih mudah untuk bercampur dengan air. Kemudian teman-teman juga melakukan percobaan lainnya ya. Percobaan dengan minyak. Ketika minyak yang dicampur dengan pewarna makanan akan menimbulkan reaksi
di mana antara keduanya tidak dapat bercampur dengan baik menjadi satu. Nah, kemudian ketika minyak dan pewarna makanan itu tadi dituangkan ke dalam air yang berisi minyak, maka mereka akan bercampur, melebur bersama dengan teman-temannya yang memiliki zat yang sama, yaitu zat homogen. Ketika air dengan pewarna makanan memiliki unsur yang sama, mereka akan saling tarik-menarik dan bertemu atau bercampur. Sedangkan minyak akan bertemu dengan kawanannya, yaitu minyak, karena mereka memiliki zat atau unsur yang sama. Nah, teman-teman, itu tadi ya kegiatan sains kita pada hari ini. Wah, ternyata sungguh luar biasa ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan air saja yang menurut kita itu paling sederhana, di dalamnya masih memuat banyak sekali unsur-unsur yang bahkan kita tidak pernah melihatnya. Wah, sungguh luar biasa ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Oke, teman-teman, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan menyimak sampai akhir, atau bahkan mengikuti eksperimennya sampai akhir. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.